Grace, Grace, what is your comment about presentasi Ibu Rini, materi yang diberikan? Ada pertanyaan, ada jawaban barangkali. Quite deep. Yang saya bisa tangkap adalah bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah suatu tahap awal saja dari suatu perjalanan atau tahap-tahap berikutnya yang menuju kepada kesempurnaan seperti sempurnanya Bapa. Di situ tadi disebutkan bahwa setelah melalui portal itu, ketika kita mati, kita masuk ke dalam dunia di mana kita juga tetap ada training, kita ada sekolah, bukan saja knowledge, tapi juga implementasinya dalam kehidupan nanti. Jadi saya berpikir, so for the next life, akan ada lagi difficulties, ada handicap, ada suffering lagi gitu. Apakah demikian? Karena saya merasa di sinilah, di dunia inilah kita diberikan difficulties supaya spirit kita menjadi lebih matang lah, saya pakai istilah yang sederhana. Tapi ternyata menurut Urantia di kehidupan berikutnya ini kita akan mengalami ya tadi ya, mendapatkan belajar lagi, ada knowledge lagi, ada training lagi. Jadi berarti ada difficulties lagi, ada handicap, ada suffering. So you can fail or you can proceed to the next step gitu ya. So itu yang kita sebetulnya buta banget ya, buta. Karena pemikiran saya dahulu adalah bahwa ketika kita mati memang masuk ke portal dimensi yang better than how the world is right now gitu ya. Jadi ya karena ya itu pengaruh belief system ya, dijanjikan ini itu ya di sana. Tapi ternyata menuju ke sana itu jalannya panjang dan tidak mudah ternyata kalau saya menangkap. Sekalipun kita sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa menjadi apa yang Bapak inginkan. Karena sudah didesain sebegitu perfectnya. Hanya karena kita punya free will, kita menjadi ya kadang melenceng ke sana, melenceng ke kiri dan ke kanan, sehingga tidak mengikuti apa yang menjadi tujuan penciptaan semula. Is it like that or am I wrong? Or mungkin ada penjelasan yang lebih konkret, karena saya tadi membaca ya Morontia itu Urantia itu bahasanya agak sulit untuk saya dicerna gitu ya. Agak sulit untuk dicerna. Tapi saya ada membuat beberapa catatan yang menjadi tanda tanya saya itu loh. Karena saya mempunyai pemahaman ya, bukan dari Urantia, tapi fisik kita ini yang terus tadi dikatakan Pak Yusuf akan berevolusi, maupun mental kita atau spirit kita juga berevolusi. Sebetulnya yang mengungkung kita untuk bisa evolve spiritually ya kepada kesempurnaan adalah actually fisik kita. Fisik kita yang membungkus kita, yang menjadi sebetulnya penghambat, karena dalam fisik itu selain ada free will juga ada kedagingan kita ya, karena properties yang ingin dipenuhi, yang sehingga itu yang kadang-kadang membuat orang keluar dari rencana semula dari Bapak. Apakah pendapat saya itu salah atau bagaimana? Mungkin ada penjelasan yang lain. Makasih. Bisa bantu Pak Nuk? Bisa bantu Ibu Grace nggak Pak? Ya, tapi kan itu kan walaupun kita anggap itu hambatan Bu, tapi itu by design itu. Fisik ini by design kan, kita ini dari evolusi by design semuanya. Jadi nggak ada yang salah dengan itu semuanya sebetulnya kalau saya lihat. By design God sudah menciptakan alam semesta kayak gini, ya ada. Itu semua ada tujuannya gitu.
dikasih nafsu itu ada tujuannya. Carnal desire itu ada tujuannya. Itu bukan sesuatu yang ada di situ hanya oke ini aja gitu, tapi ada tujuannya. Tapi apakah betul ketika kita melewati portal itu, carnal desire itu sudah menjadi tidak ada sehingga kita sepenuhnya adalah spirit? Tadinya saya pikir spirit itu akan lebih mudah berevolusi menuju kepada kesempurnaan, tapi ternyata enggak juga ya. Enggak juga lah, itu Lucifer itu Ya, ya kan spirit. ya. Dia bisa jatuh. Kemudian sosok Morontia yang lain pernah ada yang pernah diutus ke planet kita yang anggotanya Pangeran Planet 100 itu sebagian memberontak juga ketika mendampingi untuk ikutan satu tim misi untuk memperbaiki sebuah planet kita, sebagian malah memberontak. Jadi walaupun sudah sampai sana, ketika diutus, misalnya kita nanti sampai sana diutus sebuah planet jadi manusia lagi gitu. Kemudian kita bisa juga masih gagal juga gitu. Masih hati-hati kita ini. Ya, Jadi tidak seperti yang digambarkan dalam belief system kita ya. Ternyata is more complicated. Tapi bahwa kehidupan di dunia ini paling sulit itu iya. Itu tantangan paling besar di dunia. Dunia itu memang awalnya ini yang paling sulit dari semuanya. Kalau next sebenarnya nggak terlalu. Kalau saya memikirkannya karena fisik nggak ada, nggak ada sakit penyakit gitu. Karena saya selalu berhubungan dengan orang yang sakit gitu ya, penderitaan orang sakit apa gitu. Jadi saya pikir nanti tuh nggak ada lagi sakit penyakit gitu loh. Tapi ternyata evolusi mental atau spirit itu juga mengalami banyak difficulties, handicap, dan juga ada suffering kelihatannya ya. Tapi tidak seberat di dunia mungkin. Ya Pak Richard, saya pengen sampaikan bahan yang saya pernah susun yang kemarin itu. Ya. Sebentar sedikit aja. Karena ini sebetulnya satu session sendiri. Betul. Tapi ini terkait judulnya adalah Destiny of Man. Jadi takdirnya manusia itu menurut buku Ranti apa saja. Jadi saya akan hanya sampaikan kesimpulan besarnya. Nanti uraiannya nanti ya. Karena jadi saya share ya, Pak. Boleh Pak ya? Iya, monggo.